Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Rizka Wegelen. Kali ini aku akan membahas sebuah trading system yang cukup lawas dari Bill Williams. Trading system ini kita kenal dengan nama Profitunity. Nah, kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam tentang Profitunity, untuk bahasa Indonesia sudah ada buku yang diterbitkan oleh Pak Husni Gumilang. Buku ini terbilang cukup lama ya, sudah ada kayaknya sejak tahun 2018 saya sudah punya buku ini. Dan saya nggak tahu apakah Profitunity yang kedua sudah tayang atau belum. Kalian bisa kontak penulisnya langsung. Kontak dari Pak Husni Gumilang saya taruh ya di deskripsi. Atau kalau kalian biasanya sering membeli buku di Gramedia, kalian bisa buka aplikasi dari Gramedia, kemudian ketikkan judul bukunya Trading with Profitunity Husni Gumilang. Kemudian kalau ada stoknya, kalian bisa cari di stok Gramedia terdekat. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih keunggulan dari Profitunity ini dan kegunaannya cocok untuk para trader dengan style seperti apa. Untuk style, Profitunity ini cocok buat kalian sebagai intraday. Jadi kalau kalian beli saat ini, kemudian kalian hold untuk jangka waktu yang cukup panjang. Tapi panjangnya ini kita nggak bisa menentukan ya berapa lama, karena di Profitunity ini adalah kita akan melakukan let profit run. Jadi selama belum ada sinyal keluar, kita nggak akan keluar. Nah, untuk momentum, ada 3 momentum yang bisa dimanfaatkan dalam sinyal Profitunity ini. Dalam trading Profitunity ini disebut sebagai Wiseman ya. Wiseman 1, Wiseman 2, dan Wiseman 3. Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui, yaitu ketika muncul sinyal dari Wiseman 1, Wiseman 2, dan Wiseman 3, kita harus menunggu sampai candle atau harga saham setelahnya bisa breakout dari high pada saat muncul sinyal Wiseman 1, Wiseman 2, atau Wiseman 3. Nah, kalau kalian masih bingung, tonton terus video ini sampai akhir, karena kita akan melakukan contoh praktek cara kita entry di dalam saham yang muncul sinyal Profitunity, baik Wiseman 1, 2, maupun ketiga. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, kita sekarang ke menu tangkapan layar. Nah, di kanan ini adalah sinyal swing dari Profitunity yang masuk di channel Telegram, channel swing dan JJS. Nah, di sini ini adalah contoh sinyalnya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah chart dari Ami Broker, contoh saham yang ada di dalam sinyal Profitunity. Nah, di sini kalian boleh mengetikkan saham apa aja yang masuk ke dalam saringan dari sinyal swing Profitunity dengan cara menuliskan format ya, garis miring Prof, kemudian nama sahamnya, atau garis miring FVG, kemudian nama sahamnya. Nah, chart dari FVG ini sebenarnya isinya sama, ada trading system Profitunity juga, cuma saya menambahkan dengan garis Fibonacci secara dinamis. Nah, oke, di video ini kita akan fokus dulu ke penjelasan tentang Profitunity dulu ya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam lagi tentang fair value gap dan juga level Fibonacci pada FVG. Untuk contoh kasus kali ini saya menggunakan saham Dewi. Kebetulan di sini Dewi juga masuk ke dalam sinyal Profitunity untuk swing ya di tanggal 8 di sini ya. Nah, oke, di sini tanggal Dewi tanggal 8 masuk sebagai sinyal breakout atau ada tanda Wiseman ketiga. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang indikator apa aja yang ada di dalam chart Profitunity ini. Oke, yang pertama di sini ada indikator yang kita sebut sebagai fraktal ya, yang garis putus-putus yang atas ini kita sebut yang atas ini adalah fraktal atas. Nah, kalau kalian sudah terbiasa melihat di chart cetar, tentu kalian sudah tidak asing dengan yang namanya fraktal ya. Ada fraktal atas dan juga fraktal bawah. Fraktal atas ini kita juga bisa sebut dengan swing high atau berfungsi sebagai resisten. Nah, kebalikan dari fraktal atas ada fraktal bawah. Ini dia yang garisnya yang berwarna merah di bawah, garis putus-putus, ini kita sebut sebagai fraktal bawah. Atau kalau istilah umumnya kita juga bisa sebut sebagai swing low yang berfungsi sebagai supportnya. Nah, selanjutnya
setelah ada indikator fraktal atas dan fraktal bawah, ada garis yang kita sebut dengan aligator. Garis aligator ini mirip seperti moving average, tetapi di sini dianalogikan sebagai buaya. Yang berwarna hijau itu adalah bibir buaya, yang berwarna merah adalah gigi buaya, dan yang berwarna biru itu adalah rahang buaya. Nah, aligator ini ditemukan oleh Bill Williams, PhD. Bill Williams PhD ini juga penemu dari trading system Profitunity ya. Kalau teman-teman ingin melakukan swing ketika harga ini masih bertahan di atas gigi buaya yang bergaris merah, maka kalian tetap boleh mempertahankan saham ini ya. Tetapi ketika nanti sahamnya ini turun dari garis merah, itu kalian boleh pertimbangkan untuk keluar terlebih dahulu. Atau kalau kalian tidak suka dengan trailing stop menggunakan gigi buaya yang berwarna merah, kalian bisa juga menjual ketika nanti muncul sinyal dari Westman 1. Nah, oke, di sini adalah area di mana kita bisa jadikan acuan sebagai trailing stop di sini ya, di garis merah ini. Sekarang kita akan mempelajari arti sinyal. Nah, di sini ada beberapa sinyal ya, 1, 2, 3 ya. Nah, ini kita sebut sebagai Wiseman. Wiseman, ada Wiseman 1, Wiseman 2, dan juga Wiseman 3. Kalau warna Wiseman itu masih berwarna abu-abu, itu tandanya bersifat sebagai watchlist. Tetapi kalau sinyalnya itu sudah berwarna, contohnya berwarna Tosca atau berwarna orange atau berwarna biru seperti ini yang nomor 3, itu tandanya sudah valid. Kenapa? Karena sudah breakout dari nilai high. Nilai high pada saat sinyal Dewi ini muncul Wiseman ketiga adalah di 304. Maka syarat untuk bisa buy on breakout adalah kita tambahkan dari 304 plus 1 tick berarti di 308. Ketika kebesokannya saham ini bisa melewati 308, maka kita boleh melakukan pembelian di saham Dewi. Nah, sebaiknya kita beli di sore hari ya, menjelang penutupan. Tetapi kalau di saat menjelang penutupan tidak bisa close di atas 308, contohnya misalkan close di 306, maka kita jangan dulu melakukan entry di saham Dewi ini. Dalam prakteknya, saya sendiri masih mengkombinasikan antara beli di sore hari atau beli di pagi hari. Kalau beli di pagi hari, saya biasanya menggunakan automatic order dan saya pasang stop loss secara ketat. Kita lanjut ke panel yang kedua yang kita sebut sebagai indikator AO atau Awesome Oscillator. Nah, di sini berbentuk oscillator ya atau bar, ada tanda 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita abaikan saja tanda-tanda yang banyak ini, kita cuma perhatikan yang angka 4 aja. Karena sinyal angka 4 ini berkaitan dengan Wiseman kedua. Ketika muncul tanda 4, maka di atas juga muncul Wiseman 2. Arti dari AO4 ini adalah bar yang dari tadinya merah kemudian berubah menjadi hijau dan sudah masuk bar yang ketiga, maka akan muncul sebagai AO4 atau Wiseman 2. Nah, kalian nggak perlu pusingkan tentang hal ini karena semua ini sudah otomatis. Kecuali kalau kalian membuat Profitunity ini di TradingView, mungkin kalian perlu sedikit mendalami tentang arti dari sinyal AO4 ini. Kalau kalian menggunakan AMI Broker, semuanya sudah serba otomatis. Oke, kita lanjut ke panel yang ketiga ya. Panel yang ketiga ini adalah frekuensi analisis, yaitu untuk mendeteksi adanya akumulasi dari smart money. Ini sebenarnya di luar dari Profitunity, cuma untuk member dari bot saham yang sudah terbiasa menggunakan frekuensi analisis. Jadi ini sebagai tambahan informasi untuk kalian melakukan entry saham. Arti dari masing-masing Wiseman ya, kita mulai dari Wiseman 1. Nah, Wiseman 1 ini cocok untuk kalian sebagai para swinger yang mencari swing low atau ayunan bawah ya. Jadi ketika saham ini sudah breakdown dari fraktal bawah kemudian ada tanda pembalikan, nah akan muncul sebagai tanda Wiseman 1. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka
mencari ayunan bawah. Untuk para swing ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, cuma masuknya tetap ya setelah ada validasi beberapa candle setelahnya. Kemudian untuk wise man yang kedua, ini bisa kita sebut sebagai untuk trend follower ya, ketika awesome osilatornya ini sudah berada di bar yang hijau yang ketiga. Tandanya ini trennya sudah cukup menguat. Sementara untuk wise man yang ketiga, ini adalah ketika structure dari market ini sudah berubah ya, sudah berada di luar dari box atau berada di luar dari fraktal, maka teman-teman akan masuk dengan wise man yang ketiga. Nah, kalau teman-teman takut harganya ketinggian, masuk di wise man yang ketiga, kalian boleh buy on weakness, yaitu menunggu pantulan ketika nanti harga memantul di support terdekatnya, atau mencari sinyal selanjutnya ketika ada wise man 1 atau wise man 2. Sebelum kita entry, kita perhatikan dulu apakah risk reward dari kalau kita masuk di saham tersebut itu masuk akal atau tidak. Nah, kalau misalkan kita sudah pertimbangkan untuk masuk, kemudian sahamnya ini tidak bergerak dan malah masuk ke area stop loss, maka kita harus stop loss. Tetapi kalau sahamnya ini masih berada di atas area stop loss ya, maka kita harus tetap hold. Nah, ketika muncul sinyal 1 di atas, yaitu sebagai sinyal wise man 1 jual, nah kita udah harus siap-siap untuk menjual. Contoh di sinyal wise man 1 jual Dewi ini, pantau jual wise man 1 jual jika turun lebih rendah dari 224. Karena di hari ini pada saat muncul sinyal sell 1 ya di atas, low-nya berada di 226, maka kita ambil 1 tick ya di bawah 226, yaitu 224. Kebesokannya saham Dewi ini valid karena lebih kecil dari 224 dan ditutup di 222, maka kita di sini valid untuk melakukan penjualan. Dan kita akan masuk nanti setelah ada sinyal lanjutan, yaitu sinyal buy baik wise man 1, wise man 2 atau wise man ketiga. Oke, itu tadi penjelasan mengenai trading system Profit Unity. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian member dari Bot Saham, kita akan adakan kelas di hari Rabu ya, jam 8 malam. Nah, kalau kalian belum menjadi member Bot Saham, kalian bisa daftar dulu, linknya aku taruh di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.